Halo semuanya, selamat datang pada video kami kali ini. Video kali ini akan dibawakan oleh Debbie, Hansel, Intan, Joanne, Faustian, dan didampingi oleh Miss Yeni. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Sebelum membahas topik ini, aku akan menjelaskan apa itu gametogenesis. Gametogenesis yang merupakan kata dari gamet yang berarti sel dan genesis yang berarti kelahiran adalah proses pembentukan sel kelamin. Gametogenesis yang melibatkan mitosis dan meiosis terjadi di dalam organ reproduksi generatif organisme eukariotik multiseluler seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang gametogenesis yang terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Proses ini terjadi pada tumbuhan yang tertutup yang juga disebut angiospermae. Proses ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, mikrosporogenesis, yaitu pembentukan gamet jantan, dan megasporogenesis, yaitu pembentukan gamet betina. Pada bunga, proses ini terjadi di masing-masing alat kelamin jantan, yaitu benang sari atau stamen, dan betina, yaitu putik atau pistilum. Proses gametogenesis dapat terjadi bersamaan atau terpisah, dan hal ini terjadi tergantung dengan karakteristik bunga. Jika bunga lengkap, di mana stamen dan pistilum berada di bunga yang sama, maka gametogenesis akan terjadi bersamaan. Jika stamen dan pistilum berada di bunga yang berbeda, maka proses gametogenesis akan terjadi terpisah. Mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan. Mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari mikrospora yang diploid. Gametogenesis merupakan tahapan pembentukan mikrosporogenesis. Mikrosporangium adalah kotak spora yang menghasilkan mikrospora atau dikenal juga dengan serbuk sari atau polen. Satu kepala sari terdapat 4 mikrosporangium. Mikrosporangium adalah tempat terbentuknya gamet jantan pada tumbuhan. Masing-masing mikrosporangium ini memiliki banyak mikrosporosit yang merupakan sel induk mikrospora. Adapun tahapan pembentukan mikrosporogenesis sebagai berikut. 1. Sel induk mikrospora atau mikrosporosit melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. 2. Sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 atau tetrad. 3. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. 4. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Terbentuklah gametofit jantan yang memiliki 3 nukleus, yaitu nukleus sperma 1 atau inti generatif 1, nukleus sperma 2 atau inti generatif 2, dan nukleus tabung atau inti vegetatif. Ketiganya bersifat haploid. Megasporogenesis. Megasporogenesis adalah pembentukan gamet betina, berlangsung di dalam ovarium, bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji, ovulum, yang mengandung sel induk megaspora. Tahapan megasporogenesis meliputi 1. Proses megasporogenesis diawali dengan sebuah sel induk megaspora diploid atau megasporosit yang berada dalam ovarium mengalami pembelahan sel secara meiosis 1. Pembelahan sel ini menghasilkan 2 sel haploid. 2. Kemudian kedua sel haploid mengalami pembelahan sel secara meiosis 2 dan dihasilkan 4 megaspora bersifat haploid. 3 diantaranya mengalami degenerasi. 3. Selanjutnya, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dengan 8 inti haploid. 4. Dalam megagametofit, 4 inti berada pada sisi kalaza atau bagian antara bakal biji dan tangkai biji, dan 4 inti lainnya di dekat mikropil. Mikropil berfungsi sebagai jalan masuk saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. 5. Satu inti dari tiap-tiap sisi atau kelompok bergerak menuju ke pusat dan bersatu membentuk inti kandung lembaga sekunder yang diploid atau 2N.
Sel yang terbentuk ini biasa disebut juga sebagai sel pusat. 6. 3 inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda. Inti di bagian tengah yang dekat mikrofil dinamakan ovum atau sel telur. Dan yang di samping kiri kanannya sel telur disebut sinergit. Perbedaan megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Definisi. Perbedaan pertama dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis adalah pada definisinya. Mikrosporogenesis memiliki definisi sebagai proses berkembangnya sporangium menjadi sel kelamin jantan. Sel kelamin tersebut bernama mikrospora atau serbuk sari. Sedangkan di sisi lain ada megasporogenesis yang merupakan proses berkembangnya sporangium menjadi sel kelamin betina. Lantas memiliki nama megaspora atau kantung embrio. Kantung embrio atau bakal biji merupakan sel telur yang ada di bunga atau tumbuhan angiosperma. Jumlah gamet. Terdapat juga perbedaan jumlah antara dua gametogenesis tersebut. Gamet jantan atau mikrospora yang melalui proses mikrosporogenesis akan hasilkan lebih banyak. Megasporogenesis di sisi lain hanya bisa menghasilkan satu megaspora atau gamet betina. Ukuran gamet. Perbedaan mikrosporogenesis dan megasporogenesis selanjutnya terletak di ukuran mereka. Mikrospora hasil dari mikrosporogenesis biasanya berukuran kecil. Sedangkan megaspora yang megasporogenesis hasilkan biasanya memiliki yang lebih besar. Pada bunga akan terlihat bahwa serbuk sari berbentuk kecil dan banyak. Namun, hanya akan ada satu biji yang berukuran besar. Hasil gamet. Mikrosporogenesis akan menghasilkan 4 sel anak haploid, yang semuanya menjadi sel kelamin jantan atau sama dengan serbuk sari. Sebenarnya, sel megaspora haploid yang merupakan hasil dari megasporogenesis juga berjumlah 4. Namun, pada akhirnya hanya akan ada satu yang bertahan, sedangkan 3 lainnya mati. Jumlah fase yang berbeda. Pembentukan gamet jantan pada angiosperma hanya akan melalui satu fase saja, yaitu mikrosporogenesis. Sedangkan pada pembentukan gamet betina terdapat 2 fase, yaitu megasporogenesis dan selanjutnya megagametogenesis. Fase megagametogenesis terjadi setelah sel kelamin jantan atau mikrospora membuahi sel telur. Demikian penjelasan kami tentang gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat.